Halo guys, balik lagi sama gue Acong dari Sun Garage. Kali ini gue mau review mobil Chevrolet Orlando tahun 2013 kalau yang ini. Ini diperkenalkan pertama kali pada IMS 2011 ya. Ada beberapa varian, cuman ini varian yang 1800 cc otomatis. Mobil ini adalah mobil keluaran dari negara asal Amerika. Kalau menurut gue ini adalah SUV compact ya. Tapi kalau dibilang SUV, lebih mirip MPV sih kalau gue bilang. Karena ini mobil pada tahunnya mau untuk menyaingi si SUV-SUV yang lainnya ya. Seperti Honda Stream, ataupun juga Toyota Kijang Innova. Tapi karena spesies yang jarang mungkin ya, agak kurang diminati. Tapi menurut gue, dengan bodi yang kurang lebih look sporty seperti ini, cukup menarik. Apa aja keseruan yang ada dalam mobil ini? Ikutin terus. Oke, kita mulai dari segi eksterior. Eksterior yang pertama adalah tembak depan ya, dengan lampu headlamp yang masih halogen ya, disertai juga dengan lampu kabut. Terus kemudian juga ada grill yang sangat lebar ya, menimbulkan sisi elegan di mobil ini. Walaupun sporty tapi tetap elegan. Chevrolet juga kan sangat kokoh pada saat penciptaan mobil ini. Ini ada beberapa yang asli ya. Asli itu ada lubangnya, tapi ada beberapa juga yang ya seperti variasi lah. Untuk bagian bawah, kalau ini asli lubang untuk flow udara ke dalam radiator maupun ke dalam intercoolernya juga di dalam sini ya. Ini juga ada variasi warna silver di bawah sini supaya tidak terlalu monoton ya warnanya ya. Lambang Chevrolet yang besar, menurut saya sih terlalu besar lah lambangnya, tapi ya cukup oke. Terus juga dilengkapi dengan dua buah fog lamp di bawah sini. Sini juga ada variasi semacam grill juga ya, fog lamp yang halogen. Dan juga dengan posisi bumper seperti ini cukup menarik karena bumpernya mirip udah dikasih lips, tapi ya lips bawaan dari aslinya ya. Terus kita lari ke samping. Di sini ada yang menurut saya membuat mobil ini terkesan lebih sporty. Di sini ada over fender yang tipis tapi cukup menarik untuk membalut si ban sendiri ya, atau velg sendiri. Di sini velgnya pakai ring 17. Ini baut 5 ya. Karena biasanya mobil Eropa bautnya 5. Terus dibalut dengan ban ring 17 juga 225/55. Jadi menambah sisi sporty dari mobil ini. Dan spionnya juga, spionnya ini sudah di-track juga. Nanti kita coba di dalam interior. Ada juga di sini seperti mata ya di sini ya. Bentuknya belum LED tapi sudah cukup sporty pada tahun 2013 ya. Sudah cukup oke lah zamannya. Terus kemudian dilengkapi juga dengan door visor. Di belakang juga tetap sama dengan bukan pintu yang seperti ini. Cukup hati-hati. Ini kebetulan yang punya cukup apik, jadi bagian dalam dari mobil ini biasanya kena banyak kuku, jadi agak sering lecet-lecet, makanya harusnya dikasih pelindung. Di belakang, wow, ternyata di belakang juga pada tahun 2013 mobil ini sudah dilengkapi dengan double cakram ya. Jadi dengan mesin tenaga 1800 cc, mobil ini sudah cukup untuk daya pengeremannya agar maksimal. Jadi akhirnya dipasang double cakram di sini. Dari ke bagian belakang, oh maaf ini kalau menurut saya posisinya dari kaca depan lari ke kaca belakang, ini makin lama makin mengecil, menambah sisi sporty ya kalau saya bilang. Terus kemudian yang mungkin menurut saya lebih aneh lagi, ada rel di atas ini seperti rel roof rack itu, dia sampai belakang sini. Tapi ya masih tertutup oleh penampilan yang tetap sporty. Kita lanjut di bagian belakang. Bagian belakang ini cukup unik.
Untuk lampu mundur, dia ada di bawah sini. Biasanya kan ada di stop lamp di belakang, teman. Kalau yang mobil ini ada di belah sini. Nah, ini bumpernya juga sama, sesuai senada dengan bagian depan. Bagian belakangnya divariasi dengan warna silver seperti ini. Cukup menambah sisi. Yuk. Ya, ini di belakang sini warnanya ada perbedaan warna di sini, menambah sisi elegan. Terus kemudian juga tidak lupa lambang di depan besar, di belakang juga besar. Di belakang juga udah ada wipernya juga, tambahan wiper supaya memudahkan pada saat kalian hujan tidak terlalu berbayang. Di sini juga ada beberapa, ada 4 titik untuk mundur sebagai alarm supaya kita tidak mentok sesuatu. Walaupun ya di sini belum ada kamera mundur ya, karena mungkin di dalam head unitnya belum yang digital mungkin. Oke, kita lihat ke dalam. So, kita lanjut ke bagian dalam. Oke, kita akan lanjut ke bagian dalam, tapi sebelum ke bagian dalam kita lihat model kuncinya. Cukup mewah, cuman ini belum keyless, tapi sudah dilengkapi dengan alarm. Karena belum keyless, kita masih colok begini ya. Coba nyalakan mesinnya. Oke, lanjut di bagian interior ya. Menyambut nuansa two-tone ya, dia belang-belang seperti ini. Tapi walaupun dashboardnya belum bahan yang soft touch, tapi menurut saya sudah cukup elegan di dalam sini. Posisi pengendara dengan tinggi saya yang 178 cm cukup ergonomi. Di sini, oh belum ada, oh sudah ada. Dia ada pengaturannya, tilt dan teleskop juga sudah ada. Jadi memudahkan kalian bagi pengendara yang bisa menyesuaikan posisi mengemudi agar posisinya lebih ergonomi. Di setir juga sudah dilengkapi dengan balutan jahitan kulit di sini. Jadi ya nggak terlalu keras gitu ya. Oh, di sini ada stability control, bisa mengatur head unit dari sini. Kita lihat head unitnya walaupun masih analog tapi cukup awet harusnya ini ya. Ya paling kalau yang ini agak susah untuk gantinya aja, tapi ya biasanya mungkin ada yang jual untuk satu panel diganti semua. Di sini kita lihat ini matic ya, pengaturan AC yang masih semi digital, ada analognya juga. Terus kemudian dilengkapi dengan pengaturan AC-nya sudah cukup modern, bisa nyembur AC-nya ke bawah maupun ke bagian dada juga ya, atau bisa bawah saja atau bisa atas saja. Di sini juga spionnya ya walaupun kurang besar tapi oke lah, cukup bisa diatur ke bawah. Di sini ada lampu untuk mode malam pada saat malam berkendara gelap. Terus kemudian di sini ada ya bisa, oh sini ada tempat kacamata yang bisa juga jadi cermin. Terus kemudian yap. Wah, ini jurus sakti untuk membayar tol. Tongsis. Ya, di sini ada kaca juga di atas setir. Kita lihat di sini. Oh ya, di sini juga ada. Ini pengamanan sudah dilengkapi dengan double airbag yang ada di setir maupun juga ada di sisi penumpang sebelah kiri. Di belakang belum ada. Untuk bahan joknya masih asli fabrik. Ya menurut saya masih oke. Pengaturan jok yang masih manual tapi dia sudah bisa naik maupun turunkan ya. Yang ini sudah bagus. Tergantung dari tinggi orang itu tersebut. Nih. Oh ini. Wah, cukup unik ya. Biasanya pengaturan untuk spion di sini ada di sini atau maupun ada di sini, tapi ini ada di sini.
Ini right. Ya, masih berfungsi dengan baik. Untuk pengaturan spionnya ada di sini. Dan di sini juga, oh ya. Oh, semua sudah auto ya. Untuk menaik turunkannya. Oh, untuk turun auto, untuk naik masih belum auto, hanya baru di sini aja yang naik turunnya sudah auto. Terus kemudian di sini ada cup holder ya, tempat penyimpanan yang cukup luas. Di sini bawaannya juga ada mic-nya untuk kita berbicara call by handphone. Terus kemudian ini ditambah oleh ownernya untuk holder handphone. Karena kebetulan ini mobil Eropa, jadi semuanya sen ada di kiri. Untuk wiper ada di kanan. Untuk legroom yang masih sangat luas di bagian depan ada cup holder, ada 2 cup holder di dalam sini. Terus kemudian ada tempat laci penyimpanan yang cukup besar. Di sini ada 1 lagi dan di bagian penumpang sebelah kiri depan ada juga cup holder dan tempat penyimpanan juga. Kita lanjut ke bagian belakang. Ya. Oke, dengan tinggi saya yang 178 cm, di sini masih cukup. Ya, walaupun tidak terlalu besar untuk sebuah SUV compact seperti ini, masih cukup. Ya, kurang lebih masih ada 3 jari ya, 3 jari sekitar 5 cm. Untuk headroom, walaupun tidak terlalu luas, tapi ya saya tidak mentok juga posisinya. Karena cuaca panas di luar, kita ngadem di dalam dulu. Ya, seperti tadi saya bilang, dengan posisi legroom yang cukup luas dan headroom juga yang cukup luas, membuat posisi kita menjadi nyaman di belakang. Untuk posisi di belakang juga ini, seperti saya bilang tadi ya, sudah auto untuk jendelanya. Di sini dilengkapi oleh pegangan tangan lah kalau saya bilang. Terus di sini juga untuk kalian yang bekerja kantoran ada sediakan gantungan baju. Di belakang sini juga ada tempat penyimpanan kembali untuk dokumen atau apapun itu di belakang bawah, di belakang jok supir. Kemudian di sini juga ada head unit di belakang. Ya, mungkin kalau kalian bawa anak kecil bisa membuat bahagia anak Anda di belakang. Ya, untuk ukuran 2013 cukup mewah. Di sini juga ada armrest ternyata di sini. Membuat sanggahan tangan Anda menjadi lebih enjoy kembali begitu. Di sini ada sedikit kekurangan, belum double blower ternyata di belakang, tapi di belakang disediakan juga semburan yang di belakang. Ada 2 pieces semburan dari depan, tapi ini juga mengarah ke belakang. Cukup membantu dan juga ini menurut saya cukup efektif ya. Di belakang ini saya juga dengan kondisi sekitar jam 1:30 yang di luar cukup terik ini, di dalam saya masih sangat nyaman sekali. Adem lah, kurang lebih nyes begitu. Karena mungkin pemakaian si owner tersebut itu sendiri lebih apik gitu ya. Bahannya juga masih fabric dan juga masih empuk. Kita lanjut ke bagian belakang. Coba lihat ini. Oh, ternyata harus dimajukan dulu yang bagian depan. Di posisi belakang. Tadi kan kita udah di posisi depan sudah, tengah sudah, sekarang kita di belakang posisi. Kan? Ya, dengan posisi tinggi saya yang 178 cm, posisi yang paling terbatas ada di headroom. Jadi pada saat posisi saya jalanan tidak bagus, aduh, sudah siap-siap saja ini. Kepala saya mentok. Walaupun mentok, tapi ya bahannya lumayan empuk, jadi tidak terlalu sakit ya. Terus kemudian posisinya ya headroom seadanya, legroom juga seadanya. Tapi ya masih cukup nyaman untuk bepergian di dalam kota. Garis bawahi ya, di dalam kota. Jadi kalau untuk di luar kota ya tidak disarankan. Mungkin untuk anak kecil masih cukup nyaman ya di sini. Ini juga di sini ada pegangan. Kalian tidak bisa lihat, sini buka dulu. Ya, di sini ada pegangan. Jadi pada saat terombang-ambing di belakang, posisinya masih cukup oke. Di belakang juga dilengkapi dengan fitur keselamatan, seat belt ada di sini. Jadi Anda terselamatkan di belakang pula.
untuk di bagian interior itu aja. Kita let's go lagi ke bagian luar. Oke, cukup sekian review tentang mobil Chevrolet Orlando tahun 2013 yang cukup nyaman, SUV compact yang lebih mirip MPV tapi masih cukup oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus karya kita. Bye-bye.